بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah beri kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan lain-lain sebagainya. Semoga dengan banyaknya nikmat itu semakin sempurna hendaknya amal saleh kita. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jamaah yang berhadir, subuh ini kita sampai pada hadis ke-7 dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Apa terjemahnya? Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Beliau ini asalnya dari Palestina, Bethlehem. Jadi Tamim Ad-Dari ini dia daerah asalnya Palestina. Dia masuk Islam kira-kira pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi meninggal tahun ke-10 Hijriah. 1 Hijrah itu dihitung semenjak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu dihitung namanya tahun pertama Hijriah. Dan itu diberlakukan di masa Umar. Jadi meninggal Nabi, masuk masa khalifah namanya Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, masuk pula masa Umar. Nah, di masa Umar inilah Umar berpikiran bahwa kaum Nasrani telah klaim dengan Masehi atau penghitungan Syamsiyah matahari. Menurut keyakinan mereka dihitung semenjak Nabi Isa lahir. Kemudian Umar berpikiran ada satu lagi selain Syamsiyah. Syamsiyah itu dihitung pakai matahari. Ada cik lain yang Allah ciptakan namanya Qamariyah, dihitung pakai bulan. Maka kita klaim kita menghitung pakai bulan. Namanya bila dihitungnya semenjak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dinamainya lah kalender Hijriah. Maka hendaknya kalender Hijriah itu bagi seorang Muslim apa hendaknya jawab? Nah, itu penting. Kalau kalender Masehi bulan pertamanya apa?
Bulan ke-10 Oktober. Bulan ke-7 Juli. Nah, itu Masehi itu. Ini di bawahnya jadi ya. Bulan Kampe Galah sudah. Bulan ke-10 Syawal. Bulan kedua boleh Zulhijjah. Itu hendaknya dalam kepala awak, bukan di luar kepala. Apa sebab? Kalender Hijriah itu sangat dekat dengan kita. Maka bulan puasa belum masuk 1 Ramadan, bukan 1 Januari. Iya, hari raya belum masuk 1 Syawal, bukan 1 Oktober. Jadi kan dihitungnya dengan kalender Hijriah. Raya Haji belum 10 Zulhijjah, tidak ada 10 November, tidak ada. Jadi kalau bertepatan dengan 10 November misal. Jadi berdekatan dengan kita sebagai umat Islam kalender Hijriah. Bahkan menghitung zakat itu pakai kalender Hijriah. Bahkan pakai kalender Hijriah karena kalender Hijriah itu setahunnya itu haulnya itu 355 hari. Kalau kalender Masehi 365 hari. Beda kira-kira 10 sampai 11 hari. Jadi hendaknya bagi kita kaum muslimin kalender Hijriah itu dake hendaknya jawab. Kalau bisa sehari-hari itu tanggal berapa ini? Tanggal sekian Rajab pada waktu kan? Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berhadir, jadi Tamim Ad-Dari ini asalnya dari Palestina. Ini masuk Islam ketika tahun ke-9 Hijriah. Berarti kira-kira setahun sebelum Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggalnya balik ke Palestina. Dan di Palestina meninggal kira-kira pada tahun 40 Hijriah. Kira-kira tahun 40 Hijriah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh namanya Tamim Ad-Dari. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Salah satu yang paling populer itu adalah hadis tentang Dajjal. Hadis tentang Dajjal itu perawinya juga Tamim Ad-Dari atau bahkan kisah Tamim Ad-Dari. Nah, di dalam hadis ini apa kata Tamim Ad-Dari? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, maksudnya para sahabat, liman, untuk siapa saja nasihat itu? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasul-rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat-umat mereka. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Kalau diterjemahkan secara zahir tentu bertanya-tanya bahwa karena nasihat ini atau nasihat lah jadi bahasa awak sehari-hari. Nah, ini perlu diterangkan lebih lanjut. Karena kalau dipahami secara zahir agak kurang pas rasanya kalau diterjemahkan secara zahir. Apa sebab? Masa iya lo nasihat untuk Allah? Baru kalau jawab menasihati Allah kan tak mungkin. Maka kita maknai dulu apa yang dimaksud an-nasihatu pada hadis ini. Maka di dalam bahasa Arab an-nasihah itu setidaknya ada 3 makna. Yang pertama artinya adalah as-sidqu, artinya adalah kejujuran atau ketulusan. Jadi an-nasihah yang pertama maknanya adalah as-sidqu, kejujuran atau
ketulusan. Yang kedua artinya adalah al-ikhlasu, ikhlas, yaitu hati yang murni, kemurnian hati. Maka ada surah namanya surah al-ikhlas. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan, ada enggak kata al-ikhlas di dalamnya? Enggak. Itu yang disebut dengan kemurnian itu. Al-ikhlasu kasuratil ikhlas. Ikhlas itu sama dengan surah al-ikhlas. Wah baca misalnya surah An-Nas, ada kalimat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kalimat An-Nas. Wah baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ada kalimat Al-Falaq. Tapi timbul di surah al-ikhlas tidak ada kata al-ikhlas. Maknanya murni. Awak berakhir misalnya ke seseorang, ketika selesai awak berakhir itu masih takkan ada di awak berakhir awak itu orang, atau masih ada harapan tidak di awak supaya orang ku balik jasa awak? Ada tak rasa-rasa itu pak? Wah dia orang ku pipi. Kemudian masih ada tak rasa di dalam kolbu awak agar orang ku membalik jasa awak? Ada tak? Cara mengukurnya sederhana. Seandainya orang dan awak yang piti itu bagi urut tawa, piti dan awak itu tawa cowok tak balik? Hah? Iyo kadang-kadang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iyo. Kalau kan kadang-kadang iyo itu berarti alun ikhlas, alun murni. Maknanya alun murni semata-mata karena yang di atas. Maka ayat surah Al-Ikhlas itu kan dia berbicara tentang akidah, tentang akidah, memurnikan akidah, ikhlas bertauhid semata-mata karena Allah, beribadah semata-mata karena Allah. Jadi kalau berakhir misalnya ke seseorang, itu urusan awak dengan Allah atau urusan awak dengan orang itu? Urusan awak dengan Allah, selesai. Iya. Maka rasul-rasul berharap ke manusia itu kalau bisa jangan. Karena kalau baru ke manusia kecewa awalnya. Tapi kalau berharap kepada Allah, Allah tidak pernah yang namanya ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka menurut para ulama, yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Ikhlas bertauhid karena Allah. Kemudian semata-mata beribadah kepada Allah. Kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya an-nasihatu lillah. Bukan bermakna kita menasihati Allah, itu maknanya adalah ketulusan, kemurnian hati, berakidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat, yakin awak bahwa Allah lah yang bagi awak makan. Yakinlah awak bahwa Allah yang bagi awak minum. Jadi Allah itu kadang mengumpamakan dirinya banyak persoalan makan dan minum. Siapa Allah itu? Allazi at'amahu min ju'. Allah itu adalah yang memberi makan ketika kita lapar. Allah tak sebutkan sedemikian kebesarannya betul yang menurut kita luar biasa, tapi Allah sebutkan yang sederhana. Allazi at'amahu min ju'. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang makanan dan minuman. Logikanya begini,
Apa-apa kalau tak bangunan rumah, lain duit. Kamu tahu deh. Apa-apa kalau tak ada orang rumah, lain duit. Lain apa? Mereka ketik gawe lain apa? Lain ya. Ibu-ibu kalau nak ada udara di rumah, lain duit. Lain. Ya kan? Ibu-ibu jawab apa? Indah pai jalan-jalan raun-raun, lain duit. Lain. Tapi cuba nak makan. Cuba nak makan. Cuba nak minum. Lain duit. Lain duit. Mati kan? Tak tanya cuba lah tak sebulan nak makan. Mati tu. Apa maknanya yang nampak oleh kita sederhana, sebetulnya itulah yang paling luar biasa. Maka wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah jaminkan rezeki untuk dia. Dan pembahasan kita beberapa pertemuan lalu, Allah telah jaminkan untuk kita yang pertama apa? An rizkihi, persoalan rezeki. Nah, sudah sedemikian rupa Allah memberi awak makan, lah sedemikian rupa Allah bagi awak minum. Allah cuma minta satu, bertauhid, murnikanlah akidah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasihatu lillah. Itu maknanya bahwa nasihat itu untuk Allah adalah akidah kita, ketulusan kita bertauhid semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa tak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah. Maka pengertian syirik itu kan adalah meyakini bahwa ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberi mudarat selain Allah. Itu syirik. Yakin Allah Tuhan, cuma datang ke kuburan kau perlu dalam rangka meminta, berdoa, karena mereka yakin boleh jadi kuburan bisa memberi manfaat itu. Atau datang kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, itu syirik. Itu disebut dengan syirik. Maka yang pertama an-nasihatu lillah. Yang kedua, untuk siapa lagi nasihat itu? Wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Apa maknanya? Bukan berarti kita ambil buku kemudian buat nasihati buku itu. Ambil Quran buat nasihati Quran, itu maknanya. Balik lagi ke makna yang tadi, bahwa an-nasihah itu pertama maknanya as-sidqu, yaitu kejujuran atau ketulusan. Yang kedua adalah al-ikhlasu, ikhlas. Makna yang ketiga dari nasihat itu adalah iradatul khairi, menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan. Apa maknanya kita menasehati Al-Quran wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Al-Quran? Maksudnya adalah kita mengimani bahwa Quran itu kalam Allah. Kita mengimani Quran itu kalam Allah. Setelah kita imani, 3 kewajiban Allah. 1, iqra'ul Quran, baca Quran. Kalau yang iman dengan dan Quran itu lama-lama ngabuk di dalam dia. Pada nak ibu baca Quran tu, ikut mahal dah dulu mah. Ketika mau menikah, aku tak mau baca-baca, mau baca aku lusuhnya gitu. Contoh, Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dibaca. Untuk dibaca, untuk dibaca. Nah, baca Quran. Setelah dibaca, bagaimana? Apakah cukup dengan dibaca saja? Rupanya mesti ditingkatkan. Mengapa lain? Ditingkatkan memahami apa isi Quran itu. Jadi setelah baca, apa? Setelah kita pahami, selesaikah kewajiban kita? Rupanya dulu lepas. Mengenai
amalkan larangan lahwa, pahami tadi. Jadi 3 kewajiban awak. Pertama, baca Quran. Maka sebenarnya mahar ketika pernikahan itu kan kalau di awal tradisi di Indonesia ada tradisi biasanya mahar apa? Seperangkat alat sholat. Berapa nih ada? Kemudian sepaket itu 250.000 bisa lo dia go kan? IC kan? Pertama yang sarung mukena ale sajadah ale Quran itu kan sebenarnya simbol Pak. Simbolnya supaya nanti rumah tangga kau ditegakkan sholat, kemudian di rumah tangga itu dibaca Quran. Ini bakal banyaknya cantik-cantik itu kan ngaji nak pandai. Iya, sembahyang darah. Yang sembahyang kali seminggu saja. Jumat. Karena tak ada kali seminggu loh. Ini setahun. Saya Idul Fitri. Kadang lain 2 kali setahun. Idul Fitri je, Idul Adha je. Perawanannya kini tak pandai ngaji, tak lurus baca Fatihah. Hanya akan menjadi ayah nanti. Banyak yang mengajar anaknya baca Fatihah. Ini akan jadi suami nanti. Banyak yang mengajar istrinya untuk sholat berjamaah. Dan lain sebagainya. Jadi bapak dan ibu, kalau mencari minantu itu, kalau laki-laki 2 syaratnya dalam agama. Pertama, baik agama. Yang kedua, baik akhlak. Asal dulu, barulah bisa lihat. Ini aja, dah datang ke rumah awak atau jauh tua, boleh itu dijaga. Jangan lagi ya. Nah, kadang bahasa dia dulu, dia datang dua. Kalau jauh tua, langsung silau atau dia ada semayang baik lah bosan. Aja. Jadi an-nasihatu yang kedua adalah wali kita bihi, untuk kitab Allah. Maksudnya adalah kita beriman dengan kitab Allah, bahwa Al-Quran itu kalam Allah, dengan 3 kewajiban kita setelah itu: baca Quran, awak pahami isinya, kemudian awak amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. 2. 3. Untuk nasihat itu wali rasulihi, untuk rasul-rasul Allah. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi wali rasulihi maksudnya adalah untuk Rasul Allah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Awak beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman juga kepada Rasul Allah. Kan itu bagian daripada rukun iman kan? Bagian daripada rukun iman. Apa maknanya? Kalau kita beriman kepada Rasulullah, ada namanya al-wala wal bara, loyal dan anti loyal. Ada konsekuensinya setelah itu. Jadi tak hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu apa seorang saja. Rasul ada kewajiban. Padahal ada tanggung jawab. Ada konsekuensinya. Apa itu? Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apa yang Allah dan Rasul suruh kerjakan. Allah dan Rasul suruh sholat 5 waktu sehari semalam, kira-kira. Allah dan Rasul suruh puasa di bulan Ramadan dan minum teh tahu aja di pagi hari. Kan sementara belum puasa Pak. Dengan malah banyaknya cari nasi itu siang buka aja. Cuma yang jadi persoalannya, yang makan tuh orang Islam pula. Nama gale orang Islam pula. Jadi nanti perintah kerajaan, nanti larang tinggal. Kalau yang tua berarti lay awak nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, dan nasihat untuk Rasulullah. Jadi intinya taat, intinya taat itu selainnya takwa.
Takwa itu kan artinya adalah mengerajakan dan diperintah meninggalkan nabi-nabi. Ibu-ibu kalau punya suami, kewajiban yang paling utama terhadap suami apa? Hah? Kok lupa kewajiban ke suami? Apa kewajiban yang utama seorang istri ke suami? Menaati suaminya. Iya, menaati suami. Maka ibu-ibu itu kan masuk surganya tak payah-payah mana. Ya kan, kalau laki-laki dia banyak tanggung jawab nih Pak. Ya kan? Salah satu yang mesti dilakukan oleh wanita adalah menaati suami. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain. Itu yang ketiga, bahwa nasihat itu untuk Rasul. Yang keempat adalah nasihat kepada wali a'immatil muslimin, yaitu kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Nah, itu maksudnya adalah yang makna yang ketiga, iradatul khairi. Kita menghendaki kebaikan ada pada pemimpin-pemimpin umat Islam. Maka bagaimana caranya agar kebaikan itu ada pada pemimpin-pemimpin umat Islam? Pertama adalah doakan mereka. Jadi bagi awak sebagai umat Islam, mendoakan pemimpin itu penting, Pak. Selama itu ada tak awak berdoa untuk pemimpinmu? Tentu siapa doanya? Doa surahnya, ya Allah, titik kurang ya Allah. Bikinlah berhenti ya Allah. Atau masuk surahnya, ya Allah, rezeki mulai sampai ya Allah. Lapangkan rezeki ya Allah. Untuk Allah saja. Seharusnya berdoa itu tak hanya untuk awak saja. Awak punya anak, kawan awak punya anak ada Pak? Pernah tak awak mendoakan kawan anak awak? Hah? Di medsos lain, berkopi pasti dari doa orang lain ya. Ayo. Bahkan salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa seorang kawan untuk kawannya, yang kawannya itu tak tahu kalau dia mendoakan ini. Itu salah satu doa yang paling mustajab. Misalnya mau berkawan misalnya dengan Ustaz Doni, iya? Ya Allah, murahkan rezeki Ustaz Doni itu ya Allah. Dan lain menolong-nolongnya misalnya. Iya? Boleh jadi dia memikir sabar itu siang ya Allah. Iya? Itu mustajab. Baca mustajab karena doa yang tak tahu kawan awak itu kan gimana tulus. Iya kan? Doa-doa yang di medsos itu boleh jadi tulus, bisa jadi tidak Pak. Iya kan? Tapi mudah-mudahan tulus. Mudah-mudahan tulus. Cuma kalau orang tak tahu, jadi biasanya kalau orang-orang tak tahu itu biasanya lebih ikhlas. Maka salah satu kenapa sholat malam atau sholat tahajud itu sangat utama jika dibandingkan dengan sholat-sholat sunat yang lain, karena merupakan sholat yang sangat ikhlas. Kenapa? Kurang lalu seluruhnya awak jago sunat supaya awak punya disebut dengan salah satu sholat terbaik setelah sholat wajib, sholat malam atau tahajud. Apa sebab? Karena nyoba ikhlasnya di sini. Betulnya di puasa itu kan tinggi nilai ikhlasnya. Walaupun awak surang di rumah, kolak ala masak, lihat kalau awak mencoba kolak itu tak sesendok. Padahal tak ada orang ikhlas. Jadi Bapak dan Ibu, nasihat yang ketiga adalah wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Maka pertama doakan pemimpin-pemimpin kita kebaikan. Karena makna yang ketiga dari nasihat itu adalah iradatul khairi, menghendaki kebaikan. Berarti kalau kita menghendaki kebaikan untuk orang lain, berlaku paham sebaliknya. Tidak boleh kita menghendaki keburukan terjadi pada orang lain.
dapat musibah dia. Ketika dia dapat musibah itu hati wak sedih atau senang? Sedih. Kalau sedih berarti lain nasihat. Tapi kalau justru terjadi sebaliknya dapat masalah kawan awak, sana hati wak. Berarti itu namanya iri, hasad. Hasad itu kan artinya tak senang melihat nikmat ada pada orang lain dan menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu agar hilang. Itu hasad, iri. Nah, jadi yang keempat adalah wali a'immatil muslimina, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Doakan, kemudian setelah didoakan, kalau ada hal-hal yang kurang tepat, baru kita nasihati secara lisan dan lain-lain seperti itu. 4. Terakhir, yaitu wa'ammatihim. Yang kelima, nasihat itu adalah untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya kita menginginkan kebaikan terjadi untuk seluruh kaum muslimin? Maka kalau ada musibah mau dipatah itu kan sadwalahnya pada saudara terima. Ya kan? Dari seluruh daerah berusaha mengumpulkan sumbangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu kawan-kawan awak, saudara-saudara awak sesama muslim. Nah, di situ nampak nasihatnya awak wa'ammatihim. Itu nasihat untuk seluruh umat muslim, kaum muslimin. Wa tolong mereka, wa inginkan kebaikan untuk mereka dan lain-lain sebagainya. Ada disebut dengan an-nasihat wa'ammatihim, untuk seluruh kaum muslimin. Maka ketika berdoa itu kan ada doa yang sifatnya umum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Alaih wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu untuk seluruh kaum muslimin. Jadi kalau berdoa itu jangan hanya doa untuk awak seorang saja, tapi dan lupa doa untuk kawan-kawan awak yang sesama muslim. Nabi itu kan banyak doa-doa itu justru untuk umatnya, Pak. Justru untuk umat. Kebaikan untuk kita sebagai umat. Maka ketika Isra Mi'raj itu, apa kata Allah menyambut Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk dia. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Assalamu alayna. Takkan ada nyawa. Takkan ada nyawa Ustaz Doni. Tertanya oleh Nabi Muhammad, kita sebagai umat. Apa makna assalamu alayna? Ya Allah, keselamatan itu untuk Abu Surah saya Allah. Assalamu alayna. Keselamatan itu berikanlah untuk kami semua. Jadi kalau berdoa, mulailah, dan hanya untuk diri awak saja. Doakan kawan-kawan. Ada dimaksud dengan ad-dinun nasihat. Agama ini, maksudnya agama Islam ini nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Pertama untuk Allah. Yang kedua untuk kitab Allah. Ketiga Rasul Allah. Keempat wali a'immatil muslimina, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang kelima wa'ammatihim, dan umat Islam secara itulah kaji ini, kaji kitab subuh ini Bapak dan Ibu, hadis ke-7 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis yang ke-8. Pas buku 6. Pasnya? Pasnya lah dari agak. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau tidak kita cukupkan. Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan berharap doa kita itu dijabah oleh Allah. Yang lebih afdal itu apa di dalam sujud terakhir, sholat wajib atau sholat sunat, dan
sebelum salam sesudah tahiyat terakhir, atau sesudah sholat, atau sesudah antara azan dan qamat. Nah, mana yang lebih afdal? Iya. Jadi begini. Kalau sholatnya sholat wajib, itu dianjurkan kalau ingin membaca doa, kalau yang dilafazkan yang ada contohnya dari Nabi. Jadi misalnya kalau ingin menambah doa di dalam sholat wajib yang lafaznya belum diajarkan oleh Nabi, fil qalbi faqat, maka bacanya dalam hati saja. Dan itu boleh fi kulli sujudin, boleh setiap sujud itu boleh. Kalau awak sholat surah, kemudian awak Allahu Akbar, kecil sadari tagak. Awak banyak keinginan dalam hati, sujud itu lama-lama kan? Tak bisa, karena kita sedang sholat berjamaah. Jadi kalau berjamaah ikut imam. Kalau imam tagak boleh. Imam rukuk boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalau sholat sunnah, kalau ini khilaf di kalangan ulama. Dan itu boleh, rukuk pun boleh, memperbanyak doa. Cuman sebaiknya yang pernah diajarkan oleh Nabi. Begitu. Walaupun dalam persoalan ini para ulama agak lapang kalau dalam persoalan sunnah, sholat sunnah. Begitu ya. Kemudian fi duburis shalah, di ujung salat ada doa misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga dianjurkan untuk dibaca kapan? Fi duburis shalah, di ujung salat sebelum salam. Dan itu sebaiknya memang doa yang pernah diajarkan lafaznya oleh Nabi. Nah, jadi di dalam ruku atau di dalam sujud kalau ingin memperbanyak doa, yang paling aman itu adalah fil qalbi, dalam hati. Kalau dalam salat sunat itu bahkan dalam setiap ruku pun boleh memperbanyak doa, tapi fil qalbi. Kalau sujud boleh juga diperbanyak doa, sebaiknya fil qalbi, dalam hati. Dan insya Allah Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Nah, biasanya dalam sholat berjamaah imam itu kadang cenderung dia di rakaat terakhir atau di sujud terakhir agak lama. Karena kalau sholat berjamaah itu kan mementingkan kepentingan umum. Kalau setiap sujud lama, gitu kan? Itu khawatirnya ada yang terkadang kan? Atau mungkin ada keperluan lain. Jadi kalau lama misalnya kan, sujud pertama saya lagi 10 menit lah kan, lama sujud, jangan. Jadi kalau untuk sholat berjamaah, imam harus memperhatikan kondisi jamaah. Maka karena di sujud terakhir, maka baca pun. Dan memang banyak tempat-tempat atau waktu-waktu untuk doa kita mustajab. Salah satunya yang penting lagi itu, yaitu antara azan dan iqamah. Ada lagi waktunya di sepertiga malam terakhir. Juga dianjurkan banyak berdoa. Dan dianjurkan fastaghfiruna bil ashar, perbanyak istighfar. Ada tempat bahkan namanya di Multazam. Itu nampak. Jadi kalau ditanyakan mana yang paling afdal di antara yang semuanya itu, semuanya afdal. Maka selagi ada kesempatan untuk berdoa di waktu-waktu afdal itu, maka berdoa. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang untuk tahun hijrah tadi Ustaz, kalau ingin memasyarakatkannya tentu harus diperbanyak, diciptakan dia dan sebagian perbanyak selama. Iya. Ini mungkin kasih terbayang nih, karena kelihatan hijrah ini kan banyak versinya, penetapan tanggal itu kadang-kadang ada perbedaan. Misalnya satu Ramadan aja, satu Syawal, satu 10 Dzulhijjah misalnya. Akhirnya itu tuh banyak versi kalender. Ya.
Sekarang kan sudah ada kalender yang dua versi. Dalam satu kalender itu ada yang Masehinya, ada yang Hijriahnya. Pedomannya saja itu dulu secara umum. Apa sebab? Karena kalau kalender itu dia umumnya hisab, pakai hisab, pakai matematika, maka bisa tahunya tanggal berapa besok, ya kan? Cuma nanti kalau dalam perjalanan ada ru'yah, misalnya ada ru'yatul hilal dalam penetapan misalnya 1 Ramadan, 1 Syawal, itu dalam perjalanan saja nanti, itu tidak jadi persoalan yang besar. Yang penting itu kita sediakan setidaknya 2 kalender, maksudnya atau dalam satu kalender itu ada 2 versi. Kan sekarang sudah banyak tuh, bahwa dalam satu kalender itu sudah ada 2 versi, ada tanggal Masehinya, ada tanggal Hijriahnya. Adapun kalau ada persoalan khilaf dalam perjalanan, dalam penetapan misalnya di kalender 1 Ramadan tanggal sekian, itu namanya dengan hisab. Tapi kan dalam penempatan itu ada 2 cara. Satu namanya hisab, yang kedua namanya ru'yatul hilal. Itu nanti dalam pembahasan yang berbeda. Jadi itu tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Jangan sampai itu mengurangi kecintaan kita pada kalender itu. Tidak masalah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Termasuk juga dengan waktu sholat. Waktu sholat sekarang kan ada yang ditambah 8 menit. Ada yang menurut yang telah ditetapkan oleh yang subuh maksudnya. Ya, subuh. Yang Ya. subuh. Ini bagaimana? Iya, kalau dahulu kita baca itu memang ada surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia tentang penambahan waktu. Maksudnya dari hisab yang sudah keluar kalendernya, kemudian diteliti ulang. Rupanya ada selisih lebih kurang 7 sampai 8 menit. Nah, itulah yang diedarkan di kemudian hari. Gitu. Cuman kalau belum merata, apakah misalnya seseorang yang azan 8 menit lebih cepat misalnya, kemudian ada jeda untuk sholat sunnah. Kemudian biasanya kan sholat sunnah itu lebih kurang 10 sampai 15 menit, ya kan? Berarti insya Allah masih tetap sholat subuhnya di waktu subuh. Di waktu subuh. Itu memang dulu setahun yang lalu lebih kurang memang ada edarannya. Maka kita ikutilah edaran itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang lain itu sama. Zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah-mudahan ke depannya merata gitu. Gitu kan? Ru'yah subuhnya itu tidak di dalam waktu ini. Iya, jadi begini, karena ada khilaf di sana itu. Ada khilaf, mereka yakin bahwa pukul 5 misalnya sudah masuk. Tapi yang menambah 8 menit misalnya pukul 5 lewat 8. Cuma persoalannya, patokannya adalah kalender. Mudah-mudahan kita ke depannya berharap sudah merata. Sudah merata. Mudah-mudahan nanti dari para asatidz penceramah menyampaikan ini sehingga umat paham. Cuma yang terbaru sekarang kita belum dapat informasi. Gitu. Cuma itu informasi tahun lalu tentang penambahan waktu 7 sampai 8 menit. Allah. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak kita cukupkan. Cukup ya alat hari. Itulah kajian kita subuh ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut hadis yang ke-8-nya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.